Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dina Anisha Rufaedah dari Prodi S1 Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dengan judul Strategi Fundraising Lembaga Rumah Zakat. Baik, langsung saja kita jelaskan. Yang pertama ialah profil lembaga rumah zakat. Rumah zakat adalah World Digital Charity Organization yang mengelola zakat, infak, sedekah, dan sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Rumah zakat menghadirkan desa berdaya sebagai proses pemberdayaan wilayah binaan berdasarkan pemetaan potensi lokal. Program pemberdayaan di desa berdaya ini direalisasikan melalui 4 rumpun utama, yaitu senyum juara atau pendidikan, senyum sehat atau kesehatan, senyum mandiri atau ekonomi, dan senyum lestari atau lingkungan. Selain itu, rumah zakat juga merupakan lembaga filantropi peduli terhadap kemanusiaan. Visi dan misi dari lembaga rumah zakat. Visinya ialah lembaga filantropi internasional berbasis pemberdayaan yang profesional. Misinya terdapat 3. Yang pertama ialah berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi internasional. Yang kedua, memfasilitasi kemandirian masyarakat. Yang ketiga, mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani. Selanjutnya ialah produk penghimpunan dana atau fundraising dari Lembaga Rumah Zakat Surabaya. Desa Berdaya adalah program pemberdayaan dalam cakupan wilayah desa melalui pendekatan terintegrasi, yaitu capacity building, pembinaan masyarakat, ekonomi, pendidikan, kesehatan lingkungan, hingga kesiapan siagaan bencana, dengan target tumbuh dan berkembangnya kelembagaan lokal yang berdaya untuk mengatasi permasalahannya sendiri serta berkolaborasi dengan pihak lain, terutama pemerintah desa. Program Desa Berdaya diimplementasikan dari dana zakat, infak, sedekah, donatur rumah zakat. Tujuannya desa berdaya ini untuk keberdayaan kemanusiaan atau komunitas dan keberdayaan individu. Program desa berdaya yang pertama ialah Senyum Juara. Terdapat beberapa program, diantaranya beasiswa juara, pembangunan sekolah, guru juara, mobil juara, dan bantuan sekolah lainnya. Yang kedua ialah Senyum Mandiri. Terdapat beberapa program, diantaranya pemberdayaan UKM, ternak produktif, dan pertanian produktif. Yang ketiga ialah Senyum Sehat. Terdapat beberapa program, diantaranya bantuan kesehatan. Ini mencakup siaga sehat, bantuan kesehatan perorangan, hitanan massal, ambulan gratis, klinik gratis, dan kebun gizi. Yang keempat ialah Senyum Lestari. Terdapat beberapa program, diantaranya pos kemandirian sanitasi, sarana sanitasi, dan air bersih, serta bank sampah. Yang kelima ialah Senyum Ramadan. Senyum Ramadan merupakan program seasonal. Terdapat beberapa program, diantaranya berbagi buka puasa, kado lebaran yatim, bingkisan lebaran keluarga, syiar Quran, janda berdaya, dan Ramadan bebas hutang. Selanjutnya ialah strategi penghimpunan dana fundraising di Lembaga Rumah Zakat Surabaya. Strategi penghimpunan dana yang dilakukan oleh Lembaga Rumah Zakat ini menggunakan 2 metode. Yang pertama ialah menggunakan metode langsung atau direct fundraising. Yang kedua ialah tidak langsung atau indirect fundraising. Yang pertama, metode langsung di rumah zakat ialah dengan layanan langsung, yaitu rumah zakat memberikan layanan melalui konsultan ZIS, amil mereka secara langsung dengan calon muzaki. Yang kedua ialah direct mail, yaitu pengiriman surat penawaran yang ditujukan secara langsung kepada para calon muzaki, media berupa email, SMS, maupun fax email. Yang ketiga ialah telemarketing, adalah salah satu cara memasarkan atau mensosialisasikan produk atau jasa melalui telepon. Yang keempat ialah dengan sosial media. Rumah zakat dengan metode direct fundraising ini memanfaatkan akun sosial media resmi untuk memberikan kemudahan pelaksanaan penghimpunan dan komunikasi personal dengan calon muzaki atau donatur. Sekarang ialah yang kedua, metode indirect fundraising pada rumah zakat.
Yang pertama ialah event. Rumah zakat mengadakan event-event maupun mendukung suatu event dengan berpartisipasi dalam event-event tersebut. Yang kedua ialah dengan iklan. Rumah zakat melakukan pengenalan lembaga melalui media massa dan media elektronik seperti TV, radio, koran, dan media lainnya. Yang ketiga ialah kolaborasi atau bekerja sama dengan lembaga lainnya. Yang keempat ialah website dan sosial media. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, rumah zakat memanfaatkan penggunaan portal website dan sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram sebagai bagian dari strategi penghimpunan dana zakat lainnya. Selanjutnya ialah sistem promosi penghimpunan dana atau fundraising lembaga rumah zakat. Rumah zakat memanfaatkan metode indirect fundraising dan dengan cara iklan ini untuk mengenalkan lembaga dan programnya serta meningkatkan citra lembaga kepada masyarakat yang dituju. Rumah zakat juga memanfaatkan kanal iklan baik berupa video, brosur, serta pamflet. Dalam upaya mengenalkan lembaga pada masyarakat di dunia maya, rumah zakat memasang iklan berupa postingan beriklan di kolom feed dan story di aplikasi media sosial seperti di Instagram. Postingan tersebut dapat berupa foto maupun video yang berisi mengenai zakat, infak, sedekah, donasi kemanusiaan maupun donasi-donasi lainnya. Selanjutnya ialah sistem rekrutmen seorang penghimpun dana atau fundraiser lembaga rumah zakat. Sistem rekrutmen di Rumah Zakat Surabaya ialah dengan sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial dan kampus-kampus. Tahapan ialah daftar online langsung atau ke kantor tiap-tiap cabang rumah zakat untuk mendapatkan formulir pendaftaran. Setelah itu tes tulis, tes baca Al-Quran, dan wawancara. Setelah diterima dilakukan pendidikan dasar bagi relawan baru. Itu bagi yang sistem rekrutmennya bagi relawan. Sedangkan untuk yang karyawan berbeda lagi, itu nanti akan diseleksi langsung oleh para karyawan lembaga rumah zakat yang nantinya akan diwawancarai langsung oleh kepala atau wakil dari kepala lembaga rumah zakat. Selanjutnya ialah statistik perolehan lembaga rumah zakat. Rumah zakat menghimpun dana zakat di tahun 2011 sebesar 61,1 miliar rupiah dan meningkat cukup drastis di tahun selanjutnya, yaitu tahun 2012 sebesar 82,5 miliar. Kemudian di tahun 2013 mengalami penurunan yang lumayan cukup besar, yaitu di tahun 2013 juga sebesar 77,7 miliar. Penurunan yang sangat drastis ini di tahun 2013 tersebut menjadikan lembaga rumah zakat harus memikirkan strategi penghimpunan yang baru untuk dengan kemudian tahunnya nanti dengan baik dan bagus sehingga bisa menghimpun dana zakat lebih besar lagi. Persentase jumlah donatur rumah zakat mengalami peningkatan yang stabil pada tahun 2010 hingga 2011. Jumlah donatur di rumah zakat meningkat sebanyak 14.869 jiwa dan meningkat lagi pada tahun 2011 hingga 2012. Jumlah donatur di rumah zakat meningkat sebanyak 21.417 jiwa atau setara dengan 17% dari tahun sebelumnya. Kemudian meningkat kembali di tahun 2012 hingga 2013 sebanyak 16.243 jiwa atau setara dengan 11% dari tahun sebelumnya selama beberapa tahun terakhir. Jumlah yang paling banyak donaturnya adalah donatur corporate 99%, sedangkan jumlah donatur retail hanya 1%. Selanjutnya ialah faktor-faktor kunci keberhasilan dan penghambat yang dihadapi oleh lembaga rumah zakat Surabaya. Faktor penghambatnya ialah kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat. Kebanyakan masyarakat muslim Surabaya masih kurang paham tentang membayar zakat. Sebagian besar mereka hanya mengetahui zakat yang wajib hanya zakat fitrah dibayarkan setiap bulan Ramadan. Yang kedua ialah belum ada sanksi yang tegas bagi orang yang sengaja tidak mengeluarkan zakat. Saat ini masyarakat masih merasa bebas tidak membayar zakat, padahal Allah telah
terancam bagi mereka yang enggan membayar zakat. Di hari kiamat semua hartanya akan menjadi alur yang melilit di lehernya, dan masih banyak ancaman-ancaman hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Yang ketiga, pemahaman masyarakat terhadap Rumah Zakat Surabaya bahwa lembaga ini adalah lembaga peminta-minta. Kecenderungan masyarakat kurang berminat untuk menyalurkan dananya atau donasi ke lembaga Rumah Zakat Surabaya karena dipandang sebagai lembaga peminta-minta. Padahal lembaga Rumah Zakat Surabaya adalah sebagai intermediate di mana berada di tengah-tengah antara muzaki dan mustahik. Faktor keberhasilan lembaga Rumah Zakat melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan beberapa elemen yang terkait, baik individu, lembaga, atau pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, serta kejujuran. Kolaborasi memberikan banyak manfaat bagi pihak yang melakukan kegiatan tersebut, seperti peningkatan efisien, mendapatkan ide-ide baru, pengalaman belajar, kemudahan berkomunikasi, membagikan beban kerja, serta perluasan jaringan. Dalam upaya pengelolaan zakat yang optimal, Rumah Zakat membuka diri untuk melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai instansi. Rumah Zakat bekerja sama dengan 50 perusahaan dengan komunitas dalam merespon bencana yang kini tengah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Antara lainnya ialah Rumah Zakat melakukan kerjasama dengan PT Pos Indonesia Persero dalam upaya untuk menumbuhkan kesadaran umat Islam untuk melakukan penyetoran zakat, infak sedekah, dana kurban, dan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memanfaatkan potensi yang dimiliki PT Pos Indonesia Persero. Penerima zakat, infak sedekah, dan dana kurban Rumah Zakat dan Pos Indonesia secara resmi meluncurkan layanan Wesel Pos Rumah Zakat. Wesel Pos Rumah Zakat ini meliputi layanan pembayaran zakat, infak sedekah, dan kurban di seluruh kantor pos online se-Indonesia. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.